Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam topik statistika, khususnya materi tren, korelasi, dan interpretasi data bivariat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pola atau tren dari data bivariat, kemudian dapat menentukan jenis korelasi antara dua variabel, dan yang terakhir dapat melakukan interpretasi terhadap diagram pencar. Jadi, dalam pembelajaran kita kali ini tentunya masih sangat berkaitan erat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu diagram pencar atau scatter plot. Nah, untuk mengingat materi terkait diagram pencar, di sini Ibu sajikan data mengenai kandungan gula dalam gram, serta jumlah kalori dalam satu sajian dari 11 sampel merek sereal. Ketika kandungan gula pada sereal adalah 2 gram, maka kalorinya adalah 40. Ketika kandungan gula pada sereal adalah 9 gram, maka kalorinya adalah 90, dan seterusnya. Kita akan menyajikan data tersebut ke dalam diagram pencar dengan cara meletakkan pasangan-pasangan data kandungan gula dan kalori sebagai titik-titik pada bidang kartesius, yaitu titik 2,40, titik 9,90, dan seterusnya. Kemudian, kita peroleh diagram pencarnya sebagai berikut. Jika kita perhatikan, pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar ini membentuk sebuah pola. Dari pola ini dapat kita analisis bagaimana tren, korelasi, dan juga interpretasi diagram tersebut. Namun, sebelum kita menganalisis lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu tren, korelasi, dan interpretasi data bivariat. Yang pertama yaitu tren data. Tren data adalah pola atau arah yang ditujukan oleh data. Nah, tren data ini bisa naik, turun, ataupun tetap stabil. Berdasarkan pola penyebaran data, tren data dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu linear. Linear adalah kondisi di mana pola penyebaran datanya mendekati garis lurus. Yang kedua adalah non-linear atau kurva, yaitu jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau sedikit melengkung. Dan yang terakhir yaitu ketika pola datanya tidak berbentuk sama sekali. Selanjutnya, korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan yang menyatakan kondisi dari kedua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, sama dengan tren tadi, jika tren tadi berdasarkan pola penyebaran data, maka korelasi ini ditentukan berdasarkan arah tren datanya. Nah, jenis korelasi ini dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel tersebut bergerak dalam arah yang sama, atau kondisi di mana suatu variabel meningkat jika variabel yang lainnya meningkat pula, atau sebaliknya, sebuah variabel akan menurun ketika variabel yang lainnya mengalami penurunan. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel jika peningkatan suatu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel yang lainnya, atau kebalikan dari korelasi positif. Jika variabel bebasnya naik, maka variabel terikatnya turun ataupun juga sebaliknya. Yang ketiga adalah korelasi nol atau tidak berkorelasi, yaitu ketika tidak adanya hubungan antara kedua variabel. Artinya, arah tren datanya itu tidak berpola, maka korelasinya juga tidak ada atau kita katakan tidak berkorelasi. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Nah, interpretasi adalah penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang teoritis dari suatu objek, atau bisa kita sebut sebagai kesimpulan dari semua analisis data yang telah kita lakukan. Nah, jadi di sini langkah yang pertama, ketika terdapat sebuah diagram pencar, kemudian kita amati pola penyebaran data dan kita tentukan trennya. Selanjutnya kita tentukan seperti apa korelasinya dan juga setelah itu baru dapat kita simpulkan bagaimana hubungan dari kedua variabel tersebut. Kita akan mencoba menganalisis diagram pencar yang sudah kita gambarkan tadi. Jika kita perhatikan, pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar ini membentuk sebuah garis lurus yang cenderung naik dari kiri ke kanan. Artinya, tren datanya adalah linear.
Kemudian, dari tren data ini menunjukkan bahwa kedua variabel data memiliki korelasi positif, yang menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan meningkat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin bertambah kandungan gula dalam sereal, maka tingkat kalorinya pun semakin bertambah. Itu tadi penjelasan mengenai tren, korelasi, dan interpretasi data bivariat. Nah, sebagai pemantapan mengenai materi yang sudah kita bahas, silahkan teman-teman coba analisis diagram pencar berikut. Tentukan tren, korelasi, serta hubungan dari variabel yang ada, yaitu mengenai usia siswa dan ukuran sepatunya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan materi yang lainnya pada video selanjutnya. Sampai jumpa!